Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan langkah-langkah penggunaan SPSS untuk menentukan uji beda atau uji P. Nah, ternyata uji beda itu terbagi menjadi dua, yaitu uji Pirate Sample T-Test dan uji Independent Sample T-Test. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Juliani Syaputri dan ini teman saya. Nama saya Farida Rolina Simbajunta dan ini teman saya Khairunisa Utami dan teman saya Revi Hairani. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Disimak baik-baik ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan uji beda pada aplikasi SPSS. Yang pertama yang saya jelaskan adalah uji Pirate Sample T-Test. Setelah itu, uji Independent Sample T-Test. Oke, kita mulai yang pertama yaitu uji Pirate Sample T-Test. Uji Pirate Sample T-Test merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Data yang digunakan dalam uji Pirate Sample T-Test umumnya berupa data berskala interval atau rasio atau data kuantitatif. Uji Pirate Sample T-Test bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel atau dua kelompok yang saling berpasangan atau berhubungan. Sementara itu, jika penelitian yang kita lakukan bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan, maka pengujian hipotesis menggunakan uji Independent Sample T-Test. Nah, agar lebih paham tentang uji Pirate Sample T-Test ini, kelompok kami membuat contoh sebagai berikut. Seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran terhadap hasil belajar siswa di kelas 5 SD Negeri 091514 Buntu Bayu tahun 2022. Tes yang pertama yang dilakukan adalah sebelum adanya perlakuan pre-test dan sesudah adanya perlakuan post-test dalam strategi pembelajaran. Ini adalah data pre-test dan post-test pada hasil belajar matematika siswa yang bertujuan untuk menentukan perbedaan rata-rata pada dua sampel yang berpasangan. Nah, berikutnya ada langkah-langkah uji Pirate Sample T-Test dengan SPSS. Yang pertama, buka lembar kerja SPSS, kemudian klik variabel view. Pada bagian name, kita ketik pre-test dan post-test. Nah, kemudian pada bagian desimal, kita ubah menjadi 0. Karena skor hasil belajar siswa dalam bentuk angka bulat, bukan dalam bentuk pecahan desimal. Yang kedua, jika sudah, selanjutnya kita klik data view. Nah, kemudian kita masuk ke tahap pengisian atau input data ke SPSS. Data yang ada di Excel, kita pindahkan ke SPSS. Nah, langkah berikutnya dari SPSS kita pilih menu Analyze. Kemudian pilih Compare Means, kemudian klik Pirate Sample T-Test. Nah, setelah itu kita pindahkan pre-test dan post-testnya ke variabel 1 dan 2. Kemudian klik OK. Nah, teman-teman, ini hasil dari perbandingan
Eh, Nah, pada output ini kita diperlihatkan ringkasan hasil statistik deskriptif dari kedua sampel yang diteliti, yakni nilai pretest dan posttest. Untuk nilai pretest diperoleh rata-rata hasil belajar atau min sebesar 64,05. Sedangkan untuk nilai posttest diperoleh nilai rata-rata hasil belajar sebesar 85,55. Jumlah responden atau siswa yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah sebanyak 22 orang siswa. Karena nilai rata-rata hasil belajar pada pretest 68,05 lebih kecil posttest 85,55, maka itu artinya secara deskriptif ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara pretest dengan hasil posttest. Nah teman-teman, kita sekarang masuk ke uji independen sampel t-test. Uji independen sampel t-test merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak saling berpasangan. Nah, adapun beberapa persyaratan penggunaan uji independen sampel t-test. Yang pertama, kedua sampel tidak saling berpasangan. Jika sampel berpasangan, maka uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji paired sampel t-test. Kemudian jumlah data untuk masing-masing sampel kurang dari 30 buah. Sementara jika jumlah data lebih dari 30 buah, maka sebaiknya uji hipotesis dilakukan dengan uji Z. Nah, kemudian data untuk kedua sampel berdistribusi normal. Jika data salah satu sampel atau keduanya tidak berdistribusi normal, maka uji hipotesis perbandingan dilakukan dengan metode statistik parametrik menggunakan uji Mann-Whitney. Nah, sebagai contoh, kita akan melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa pada kelas A dengan kelas B. Misalnya, pada kelas A, guru menerapkan metode belajar dengan ceramah, sementara kelas B, guru menerapkan metode belajar dengan diskusi. Setelah itu, guru membagikan soal yang sama kepada masing-masing siswa yang ada pada kedua kelas tersebut. Adapun skor hasil belajar masing-masing siswa untuk kelas A dan kelas B dapat kita lihat pada gambar tabel di bawah ini. Yang berikutnya adalah langkah-langkah cara menggunakan uji independen sampel t-test dengan SPSS. Yang pertama, buka lembar SPSS, kemudian klik variable view, kemudian mengisi properti variabel dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut. Nah, kemudian pada name kita tulis hasil, dan di bawah hasil kita tulis kelas. Kemudian pada label kita tulis hasil belajar dan di bawahnya kelas. Kemudian pada value kita tulis 1 sama dengan kelas A, add, kemudian 2 sama dengan kelas B. Nah, kemudian kita oke. Jika properti variabel sudah diisi dengan benar, maka pada bagian variable view akan tampak sebagaimana gambar di bawah ini. Nah, langkah berikutnya klik data view. Kemudian untuk variabel hasil isikan dengan nilai belajar siswa untuk kelas A, kemudian dilanjutkan kelas B di bawahnya. Nah, di sini sudah ada data kelas A dan kelas B. Nah, langkah selanjutnya untuk variabel kelas isi dengan kode kelas A, diikuti kode kelas B di bawahnya.
Nah, langkah selanjutnya, dari menu SPSS, kita klik Analyze. Kemudian Compare Means, dan klik Independent Sample T-Test. Nah, muncul kotak dialog Independent Sample T-Test, kemudian masukkan variabel hasil belajar ke kotak tes variabel. Lalu masukkan variabel kelas ke kotak grouping variabel seperti tampak di layar. Nah, selanjutnya klik Define Group. Maka muncul kotak dialog Define Group. Pada kotak grup 1 isikan 1 dan pada kotak grup 2 isikan 2. Lalu klik Continue. Nah, kemudian klik OK. Maka akan muncul output SPSS dengan judul T-Test yang selanjutnya akan kita tafsirkan maknanya. Nah, berdasarkan tabel output group statistics di atas diketahui jumlah data hasil belajar untuk kelas A adalah sebanyak 22 orang siswa, sementara untuk kelas B adalah sebanyak 22 orang siswa juga. Nilai rata-rata hasil belajar siswa atau MINS untuk kelas A adalah sebesar 68,0455, sedangkan untuk kelas B adalah sebesar 85,5455. Dengan demikian, secara deskriptif, statistik dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelas A dengan kelas B. Baiklah, sampai di sini penjelasan kami mengenai uji beda atau uji T. Jangan lupa apa teman-teman? Like, Komen, and share. Terima kasih.